أبي سليمان كان ينشد هذا علي سلامة بن عمان خبير مدرس في الأحقاف مدرس في معهد القراءات مدرس في دار المستوى الله يحفظه سمعنا في مجلسكم فحببنا أن نأخذ نصيبنا منه إن شاء الله مجلس صغير. الحمد لله الحمد لله تفضلوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dzil khuluqil azim Nahjil qawim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tuan guru, para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, di antara yang hadir Ketua Masjid Jami' At-Taufiq Bapak Kiai Haji Muhammad Hanafi, ada guru kita bersama Mayor Marinir Abdurrahim Hadi Anwar, dan juga pada malam ini alhamdulillah keberkahan datang kepada kita tamu dari negeri Hadramaut Tarim, yaitu Syekh Ali Abdurrahman Baharmi. Kita doakan beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insyaallah selalu mendapatkan limpahan-limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam yang mulia ini, pada malam yang agung ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Kama kala yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, kalau Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan la tashabanna khamsatan, jangan kita berteman sama 5 kelompok manusia. Nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat agama daripada guru kita min Tarim, yaitu Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi. Mengawali dari pembukaan kita ini Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan la tashabanna khamsatan, nasihat yang mulia, nasihat yang agung daripada beliau mengatakan kita tidak boleh berteman dengan 5 kelompok manusia. Maka yang pertama beliau mengatakan la tashabanna fasiqan, tidak boleh berteman sama orang yang fasik. Orang yang fasik tidak mengajak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fasik tidak mengajak kita dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjauhkan diri kita dari majlis ilmu, menjauhkan diri kita dari majlis-majlis khair, menjauhkan diri kita daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh junjungan yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Maka oleh karena itu kita tetap tidak boleh memutuskan silaturahmi ketika ada orang yang dikatakan, ketika ada orang bermaksiat atau ketika ada orang fasik, maka kita jauhkan, oh jangan dekat-dekat sama mereka. Tidak. Al-Imam Muhammad Al-Baqir hanya menasihatkan kepada kita la tashabbanna fasiqan, jangan berteman sama orang fasik. Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang fasik, maka sifat fasik mereka itu akan mendekat kepada kita. Oleh karena itu Sayyidina Imam yang dikatakan akhrajal Hafidh Abu Nu'aim, beliau mengatakan fi Hilyatil Awliya an Hatim Al-Asam yaqul, oleh karena itu di dalam yang dikeluarkan Hafidh Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatil Awliya an Hatim Al-Asam, juga perkataan daripada Hatim Al-Asam yaqul, maka beliau berkata man asbaha wa huwa mustaqim fi arba'ati asya' fahuwa yatagalla fi ridallah. Di dalam kitab Hilyatul Awliya ada perkataan dari Hatim Al-Asam yang sangat indah, nasihat buat kita semua. Maka
Beliau mengatakan fi arba'ati asya, apabila manusia melakukan 4 hal sifat ini, man asbaha wa huwa mustaqim, yang setiap hari dia istiqamah fi arba'ati asya, dengan 4 hal tersebut, fahuwa yatagallab fi ridallah, maka dia akan selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita semua pengen dapat ridhonya Allah. Orang yang tidak mau ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya jauh, yaitu di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ridhonya Allah atau tidak ridhonya Allah? Kita pengen ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana orang-orang pengen mendapatkan ridhonya Allah? Ini kata Hatim Al-Asam, pertama athiqatu billah. Orang itu harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kita yakin Allah ini maha melihat, Allah maha alim, Allah maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Sehingga kita mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya, pertama manusia itu harus berkeyakinan, punya keyakinan athiqatu billah, yaitu punya percaya penuh, yakin kepada Allah Subhanahu. Harus kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis qudsi ada dikatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sangkaan hambaku terhadap aku. Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang adanya Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menyangka sesuatu kepada Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadap aku. Ketika seorang hamba tersebut menyangka aku Subhanahu wa ta'ala ini, aku Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sayang kepada dia, tidak rindu kepada dia, tidak baik kepada dia, maka aku akan tidak baik kepada dia. Tapi ketika kita insan manusia yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernabikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sayang kepada kita, insyaallah Allah pun sayang kepada kita dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Lantas bagaimana mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan di dalam surat An-Nisa, walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Bagaimana orang-orang itu ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Allah pun mengajarkan, bukan ketika kita ini manusia harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tidak mengajarkan bagaimana cara yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatu mengatakan, walladzina amanu wa 'amilus salihat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang amil saleh, orang-orang yang beramal saleh kepada Allah, dia beriman. Pertama, bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus salihat. Kemudian beramal saleh. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang syurga tersebut akan dialirkan sungai-sungai oleh Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha. Orang yang yakin kepada Allah dengan bagaimana cara yakin kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah, beramal soleh, akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita di syurganya Allah Subhanahu wa taala? Khalidina fiha, selama-lamanya dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa'dallahi haqqan, dan janji Allah itu benar, tidak akan pernah dusta. Wa man asdaqu minallahi qila. Mau bagaimana lagi? Mau membenarkan perkataan siapa lagi? Yaitu qila. Wa man asdaqu minallahi qila, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala yang paling benar, yang paling agung, yang paling hebat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang
Kalau kita boleh jujur, kita ini kurang yakin kepada Allah. Kurang yakin atau yakin? Kurang yakin atau yakin? Kita ini kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin kepada Allah, semua yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, kata Imam Hatim alaihi rahmatullah, beliau mengatakan at-tawakkul 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmatin. Misalnya kita berjalan sesuatu, ingin melakukan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kalian menginginkan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kita, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang diharapkan oleh manusia, yang kita gantungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu, ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada ulama, artinya faedah tawakul, boleh dicatat, faedah tawakul, manfaat daripada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dia akan mendapatkan selalu percaya diri. Ya. Misalnya pengen ngelamar perempuan cantik misalnya, mau majunya tuh tawakal atau mundur? Mau majunya itu tawakal atau mundur dulu? Ya, kira-kira. Tapi kalau orang yang tawakal sudah bismillah, maju deh, ditolak gak tolak, yang pertama percaya diri dulu, walaupun gak ngaca-ngaca. Ya. Walaupun dia nggak mau ngaca, dia percaya, artinya selalu percaya. Artinya selalu percaya diri, ya, selalu percaya diri. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh ulama kita memiliki rasa berani menghadapi masalah apapun. Jadi yang pertama, kalau orang punya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dia selalu percaya diri. Kedua, memiliki rasa berani dalam menghadapi masalah, nggak pengecut. Ya. Belum apa-apa takut misalnya, belum apa-apa nangis, baru ada masalah ini sudah panik. Ya. Dia panik, bininya panik, udah sama-sama panikan semuanya, kacau balau semuanya. Jadi artinya memiliki rasa berani atau dalam menghadapi masalah apapun. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan merasakan ketentraman, ketenangan dan ketentraman jiwa. Jadi ulama mengatakan orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau mengatakan selalu percaya diri, kemudian memiliki rasa berani dalam menghadapi masalah. Fadhol Pak Rois. Kemudian merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa. Ya. Kemudian yang keempat, selalu bersyukur apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Dan yang terakhir, memiliki sifat optimis. Ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun urusannya dimudahkan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu fi amrihi yusra. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah, artinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gantungan kepada jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu, maka apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada itu makhluk, berikan kepada itu hamba, yaj'al lahu fi amrihi yusra. Semua urusannya digampangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala gampangkan urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, kata Hatim al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan ikhlas. Ya. Yang ketiga, apabila orang mustaqim, di dalam kitab Hilyatul Auliya ini dikatakan apabila seseorang itu mustaqim dengan 4 hal ini, dan yang ketiga ini adalah ikhlas apapun bentuknya,
yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, tidaklah aku perintahkan seorang hamba kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya seperti apa? Ibadahnya ikhlas karena Allah. Salat kita ikhlas, puasa kita ikhlas, sedekah kita ikhlas, berakhlak yang baik ikhlas. Jadi ikhlas ini utama. Kita hadir majelis taklim ikhlas, masuk masjid ikhlasnya buat siapa? Buat diri kita. Kita yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Jadi yang ketiga dikatakan al-ikhlas. Maka Dhunnun itu beliau memberikan 3 ciri ikhlas. Yang pertama beliau mengatakan ketika dipuji atau dihina, ini kata ulama Dhunnun, ketika dipuji atau dihina sikapnya sama saja, tidak berubah. Ya dipuji dia seperti itu, dihina seperti itu. Misal contohnya begini, orang dihina misalnya, ketika dihina marah. Kita kalau dihina marah nggak? Marah. Besoknya yang ngehina kita itu ngasih kita duit kira-kira nggak banyak lah, ya 125 juta lah misalnya. Berubah nggak marah kita? Oh ya Allah, ente ini baik bener, nggak pernah ngehina, nggak pernah. Ya. Berubah langsung, betul nggak? Ya apalagi muka-mukanya nih, muka yang jelas ini. Ya. Maka kata Hatim al-Asam, kata Dhunnun ini mengatakan ketika orang itu harus istiqomah dia. Ketika dipuji ya seperti itu, dia katakan alhamdulillah. Ketika dihina oleh orang dia katakan alhamdulillah. Itu yang dikatakan ciri-ciri seseorang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Kemudian yang kedua beliau mengatakan melupakan amalan yang telah ia lakukan. Mau sedekah, mau apa, sudah lupa sudah. Nggak ada urusan apa-apa, nggak diingat-ingat. Baru ngasih sejadah di masjid, itu sejadah. Padahal dia di belakang. Dia sholatnya ente tahu nggak? Padahal ngasihnya sudah 3 tahun setengah. Ngasihnya udah 3 tahun setengah. Itu sejadah udah bau dia sudah. Buluk sudah. Dia bilang, itu ente tahu nggak? Yang di depan itu sejadah. Oh, saya yang kasih. Wah. Ya. Makanya dikatakan melupakan amalan yang telah ia lakukan, kemudian dia tidak ungkit-ungkit amalan tersebut. Yang ketiga, beliau mengatakan melupakan pahala akhirat. Artinya bagaimana kok bisa melupakan pahala akhirat? Artinya melupakan pahala akhirat itu maksudnya supaya banyak beramal. Udah dia nggak hitung-hitung ibadahnya, mau sholat 1000 rakaat, 2000 rakaat, 3000 rakaat, atau dia katakan satu malam dia satu hari dia hatamkan Al-Quran, dia tidak hitung-hitung pahala. Ini dihitung-hitung catat, hari ini hatam sekian, hari ini sekian, pahalanya berapa? Nabi katakan alif itu berapa pahala, lam itu berapa, repot dia ngitung pahala. Iya, repot dia ngitung pahala. Tapi artinya maka ciri-ciri orang yang ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hitung-hitung pahalanya, dia tidak pikirkan, yang penting dia ibadah karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan kemudian kata Hatim al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan ciri-ciri juga orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang keempat adalah ma'rifah. Artinya ma'rifah billah. Ma'rifah ini kelas kita biar dipahami, bukan yang ma'rifah ya kita mengharapkan kita betul-betul ma'rifah, tapi bagaimana cara ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Maka kata Ibnu Ruslan, beliau di dalam kitab Zubat, Matan Zubat itu dikatakan awal wajibin alal insani, yang pertama makhluk itu harus mengenal siapa? Mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana orang-orang itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, duduk seperti ini. Majlis-majlis yang kita duduk, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang kita duduk, majlis yang mengingatkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang dikatakan bagaimana orang itu bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Tuhfatul Ahbab itu dikatakan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau mengatakan la ma'rifah lil insan birabbih illa bi ma'rifatin nabi wala bi ma'rifatin nabi illa bi ma'rifati salafi. Itu yang bagaimana silsilah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi ma'rifatin nabi, kecuali dia mengenal kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan seseorang itu tidak akan mengenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam illa bi ma'rifati salafi. Duduk sama orang-orang saleh. Saya bukan orang soleh. Beliau insyaallah ahad minas salihin, lastu salih. Ya, artinya kita ini harus duduk sama orang-orang soleh. Bukan seperti Al-Fagir. Mithli wa amthali lastu salihan. Kalau Al-Fagir bukan orang soleh, cuma berusaha untuk menjadi orang soleh, berusaha untuk menjadi orang yang baik, berusaha untuk menjadi orang-orang yang insya Allah mengajak mengenal kita semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fagir tidak panjangkan malam ini, 4 hal yang dibawakan kita singkat itu semuanya karena ada tamu dari Hadramut. Oleh karena itu sedikit kita akan mintakan kepada beliau kalimat alladzi yudzakkiruna ila Allah wa yudzakkiruna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimna fi syara'i, yaitu mengajarkan kita ajaran agama daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ila Asy-Syaikh Ali bin Abdurrahman Baharmi, tafadhalu. تحب الصالحين وأنت منهم، لعلي أن ننال بكم شفاعة، وتكره من بضاعته المعاصي حماكم الله من تلك البضاعة. والحمد لله على هذا الاجتماع الذي الانتفاع من كل ناحية منه موجود. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah daripada Rasul. مرحبا جزاكم الله. طيب. وإن الله تعالى خصكم أيها الأحباب بالجلوس مع أرباب الآداب. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan antum di majelis ini bersama para murabbi. الذين بالحضور معهم يتوب الله على من تاب. Yang mana dengan berkumpul dengan beliau Allah akan menerima dengan wasilah beliau taubat kita semua. وينفتح لكم كم من باب. Dan memudahkan segala pintu dan membukanya untuk kita semua. ويرضى عنكم رب الأرباب. Dan dengan itu pula Allah akan meridai kita semua. فسمعنا من كلام الحبيب محمد حفظه الله وأمد الله بعمره في عافية وسلامة. Sebagaimana yang telah kita dengarkan ceramah dari Habib Muhammad, semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. وأعاد الله علينا من بركته. Dan semoga keberkahan beliau tercipratkan kepada kita semua. ونحن جئنا إلى هذا المجلس أيها الأحباب ما جئنا متكلمين ولكن جئنا مستمدين. Tidaklah kita datang ke majelis ini untuk menyampaikan sebuah mau'izah, melainkan untuk mengambil barokah dari antum semua. فيقول الحب عبد الله حداد المدد على قدر المشهد ومشهدنا فيكم عظيم.
Karena Imam Haddad pernah berkata bahwasanya berkah dan madad semua tergantung dari masyarakat kita kepada para guru-guru kita. فنسأل الله نرجع من هذه الأماكن بأوعية ملآنة. Dan semoga kita bisa kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkah yang penuh. فإنها أماكن أيها الأحباب لا يحضر فيها إلا السعيد. Dan tidaklah tempat seperti ini tidak ada yang menghadirinya kecuali dia merupakan orang yang dipilih dan orang yang berbahagia. ومن لا خير فيه فهو عنها بعيد. Dan orang yang tidak ada kebaikannya maka mereka tidak mungkin datang ke dalam majelis seperti ini. فلك الحمد أن أحضرتنا. Maka segala puji bagimu ya Allah yang telah mengizinkan kita semua untuk hadir di majelis ini. ولك الشكر أن وفقتنا للحضور. Dan kita juga bersyukur kepadamu ya Allah atas semua nikmat ini. رجال الله من كل ذي قلب منور. Karena mereka adalah rijalullah, para kekasih Allah yang hatinya penuh cahaya. مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. Mereka bersih dari segala penyakit hati. فالحمد لله على الخيرات والبركات. Maka segala puji bagi Allah atas semua kebaikan, atas semua keberkahan. وما سمعنا من الكلام عن الإخلاص Sebagaimana telah kita dengarkan perkataan dan mauidhah tentang sebuah yang namanya ikhlas, فقد كان مثالا لنا سيد المخلصين. maka bisa kita jadikan contoh orang yang paling ikhlas adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salawat serta salam kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau. حيث كان يعلم الصحابة هذا الأمر العظيم. Karena beliau telah mengajarkan makna daripada ikhlas kepada para sahabatnya. حتى دخل يوم أحد من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Diceritakan bahwasanya suatu hari ada salah sahabat dari kaum Ansor yang datang berkunjung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال يا رسول الله عندي مال أريدك أن تضعه لي في محل. عندي مال فلوس يعني. أريدك أن تضعه تصرفه لي في محل. في محل من محلات الخير. Si orang Ansar ini sahabat yang dari kaum Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, anak punya fulus banyak, anak punya harta, anak pengen antum infakkan ke mana deh, terserah antum." فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا أخبرتني منفردا بذلك. Terus Rasul berkata, bersabda kepada نعم. فقال له هلا أخبرتني منفردا بهذا. Terus Rasul bersabda kepada orang Ansar tadi, apakah anak gak bisa diam-diam ngasih harta antum ini? أيها الأحباب هذا معنى من معاني الإخلاص. Maka dari cerita ini kita bisa petik kesimpulan arti daripada keikhlasan. الإمام الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى Imam Haddad rahimahullah ta'ala يقول من عمل عملا ليس فيه إخلاصا لله فهو رد على وجهه. Beliau berkata, Imam Haddad, bahwasanya setiap amal yang gak ada keikhlasan di dalam amal tersebut itu gak ada hasil apa-apa. فحتى جاءه مرة من المرات رجل ومعه مال يريده أن يبني به مسجدا. Suatu hari ada yang datang berkunjung kepada Imam Haddad. Beliau ingin menginfakkan hartanya untuk dibangun sebuah masjid. وكان ممن كان حاضر مع الحبيب عبد الله الحداد جدي سليمان بحرمي. Dan diantara para hadirin yang hadir di ketika itu adalah kakek beliau yang bernama Syekh Sulaiman. فقال الحبيب عبد الله حداد لذلك الرجل إننا بنبني بهذه الفلوس مسجد. Terus kemudian Syekh Sulaiman berkata kepada Imam Haddad bahwasanya fulus ini akan digunakan untuk membangun sebuah masjid. ولكن بعد ما نكمل المسجد فنسميه مسجد سليمان بحرمي. Kemudian beliau berkata bahwasanya setelah masjid ini terbangun akan dinamakan Masjid Sulaiman Baharmi. قال ذلك الرجل يا حبيب الفلوس مني أنا ما هي منه. Ya Habib, ini fulus dari anak, kata orang yang bertamu tadi, bukan dari dia. قال له الحب عبد الله حداد خذ فلوسك لا حاجة لنا في مسجد ليس فيه إخلاصا لله. Kemudian Haddad berkata,
fulus ini anak kembali karena nggak butuh fulus buat masjid yang gak ada keikhlasannya di dalamnya. فأيها الأحباب مدار الإخلاص أمر عظيم. Wahai kekasihku, bahwasanya perkara ikhlas adalah perkara yang begitu penting. يقول الله عز وجل مخلصين له الدين حنفاء. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, mukhlisina dina hunafa. Orang-orang ikhlas adalah orang-orang yang suci. Mukhlisina lahu dina hunafa. Orang-orang yang ikhlas dalam agama adalah orang-orang yang suci. فلذلك أيها الأحباب إن الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى مشوا على هذا النهج ومشوا على هذا المنهج أسلافنا الصالحين بعد رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم. Maka tidak ada berjalan di dalam jalan keikhlasan kecuali mereka para salaf dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. ومضوا على قصد السبيل إلى العلا. Dan mereka berjalan dan itu untuk mendapat derajat yang tinggi. قدما على قدم بجد أوزعي. Langkah demi langkah mereka ikuti sedikit demi sedikit. فالحمد لله نسأل الله أن يوفق الحاضرين والحاضرات إلى أن ما من عمل نعمله إلا مخلصين لله به. Maka segala puji bagi Allah dan kita mohon kepadanya, semoga kepada semua yang hadir, semoga amal mereka didasari dengan keikhlasan. ليس لنا غرض إلا إرضاء وجهه سبحانه وتعالى. Tidak ada tujuan untuk kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menggapai ridhonya. وليس لنا مطلب إلا هو جل وعلا. Dan tidak ada permintaan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. سمعنا أيضا الكلام عن الرضا أيها الأحباب. Dan juga kita telah mendengar tentang yang namanya ridho. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب إني أصبحت راض عن عثمان اللهم فرض عنه. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Allah pagi ini aku ridho dengan Sayyidina Utsman, maka ridhoilah dia. وقال هذا الكلام في يوم العسرة أيها الأحباب عند تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لجيش العسرة. Dan sabda Nabi ini dilontarkan di saat hari-hari paceklik. Beliau sedang bersiap-siap untuk pergi ke medan perang. حتى ذكر الإمام الحلبي عليه رحمة الله في سيرته الإمام الحلبي سيرة الحلبية berkata di dalam kitab karangan beliau, قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل تجهيز جيش العسرة صعد إلى المنبر وحث على التصدق. Dan Rasul di dalam karangan tersebut ada sebuah makalah yang berkata bahwasanya Nabi SAW sebelum mengucapkan itu, sebelumnya beliau naik ke atas mimbar dan memerintahkan kepada para hadirin untuk sidik. وأمرهم بالإكثار من هذه التصدقات لتجهيز هذا الجيش. At-tasadduq bermakna bersedekah, bukan sidik tapi sedekah. Dan beliau memerintahkan kepada para hadirin untuk memperbanyak sedekah. فذكرهم بهذا الأمر فقال عثمان يا رسول الله علي 1000 جمل بأحلاسها وأغلاسها وكل ما تملك. Kemudian orang pertama yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Utsman. Beliau menawarkan untuk memberi 1000 unta beserta isi-isinya. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم درج من المنبر وحثهم مرة أخرى وقال عثمان 1000 ثانية يا رسول الله. Kemudian Rasul turun ke satu tangga lagi ke bawah, terus beliau menganjurkan untuk memperbanyak sedekah lagi. Terus Sayyidina Utsman bilang, "Ana nambah lagi 1000 lagi ya Rasulullah." وخرج الدرجة الثالثة وحثهم فقال عثمان 1000 ثالثة يا رسول الله. Kemudian turun lagi ke tangga berikutnya dan menganjurkan yang lain untuk bersedekah. Ternyata Sayyidina Utsman malah ingin menambah 1000 lagi wahai Rasulullah. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه عثمان قال له يا رسول الله فوق 3000 بعير 3000 درهم أيضا. Terus setelah sampai ke bawah, Sayyidina Utsman datang ke Rasulullah, Anda udah ngasih 3000 unta, Anda kasih lagi 3000 dirham. وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan meletakkan 3000 dirham lagi di hadapan Rasulullah SAW. وكان وجهه ذلك الوقت كأنه قطعة قمر. Ya Allah, dengan sebab itu Rasul terlihat dari wajahnya sangat bergembira.
حتى صار يقلبها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيديه. Sehingga harta tadi 3.000 sebanyak itu beliau bolak-balikkan dengan tangan beliau yang mulia. ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. Kemudian Rasul bersabda dengan kejadian tersebut bahwasanya tidak ada yang akan membahayakan Utsman setelah hari ini. وقال المقولة العظيمة اللهم إني أصبحت راض عن عثمان فرض اللهم عنه. Maka dengan kejadian ini, dengan cerita ini, beliau bersabda untuk Sayyidina Utsman, ya Allah, pagi ini aku sungguh ridho kepada Utsman, maka ridhoilah dia ya Allah. يا رب يرضى علينا بواحد بذرة من رضائه على عثمان يرضى علينا وعلى الحاضرين جميعا. Ya Allah, dengan berkat ridhomu kepada Sayyidina Utsman, maka ridhoilah kita semua. ونخرج وقد بدلنا في ديوانه من الأشقياء ومن المبعودين إلى الذين هو عنهم راض. Ya Allah, yang mana kita sebelumnya adalah orang-orang yang celaka, maka jadikanlah kita orang-orang yang bahagia. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن الله تبارك وتعالى يقول من أصبح مرضيا لوالديه مسخطا لله فالله عنه راضي. Maka dikatakan dalam hadis qudsi bahwasanya barang siapa yang di pagi harinya membuat kedua orang tuanya ridha. فإن هذا من أصبح مرضيا لوالديه مسخطا لله تعالى فإن الله عنه راضي. Dalam hadis qudsi ini dikatakan bahwasanya barang siapa yang di pagi harinya membuat ridho, membuat bahagia kedua orang tuanya, akan tapi membuat Allah murka, Allah akan melupakan itu semua. فالله يكتبنا Allah akan melupakan itu semua, bermakna Allah akan meridhoi dia. فإن هذا أيها الأحباب من الشرف العظيم. Maka ini adalah sebuah kemuliaan yang mulia. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. Dalam hadis dikatakan bahwasanya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para talibul ilmi. وإن مجلسكم هذا من مجالس العلم. Maka majlis antum ini semua adalah majlis-majlis ilmu. وإن هذا المجلس من المجالس التي تشهد لكم يوم القيامة. Semoga majlis ini akan menjadikan saksi untuk kita semua di hari kelak. فإن الله تعالى خصكم برجال نسأل الله أن يعيد علينا منهم البركة إن شاء الله. Sebagaimana yang telah Allah khususkan untuk antum semua berkumpul dengan para kekasih Allah, semoga keberkahannya juga kembali kepada kita semua. يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم. Karena mereka adalah kaum-kaum yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. والسعادة منوطة كلها في اكتفاهم. Dan semua kebahagiaan ada di mereka semua. بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم. Maka bahagialah mereka yang telah melihat kepada kekasih Allah, karena mereka telah melihat kekasih Allah yang lainnya sebelumnya. أو تعلق بهم دايم ولازم فيناهم. Dan memiliki ikatan khusus kepada para kekasih Allah, maka berbahagialah selamanya. فأنتم تعلقتم بهذه المجالس ولازمتم هذه الوجوه النيرة فنسأل الله ألا يردنا وإياكم عن الأبواب. Maka sebagaimana yang telah Allah berikan kepada antum semua bisa berhubungan khusus kepada para kekasih Allah, maka semoga kita tidak diusir dari pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala. ونسأل الله لا يصرفنا إلا وقد بدلت ذنوبنا إلى حسنات. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa-dosa kita menjadi sebuah kebaikan. ونسأل الله يتولانا وإياكم بعين الرعاية وعين العناية ويسلك بنا وبكم مسالك الصدق ويجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات جنبنا وإياكم المنكرات يسلك بنا وبكم مسالك الصادقين يجعلنا وإياكم من أهل عين اليقين وحق اليقين ويرزقنا المتابعة التامة الكاملة لسيد المرسلين
ويجعلنا وإياكم قرة عين لأسلافنا الصالحين، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يكرمنا وإياكم بغايات المراد، ويدخلنا وإياكم في دوائر الأحباب، يسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، يتولانا بعين العناية، يرعانا بعين الرعاية، يختم اللهم لنا بالحسنى وهو راض عنا وعنكم في خير ولطف وعافية. وما جئت متكلما ولكن جئت مستمدا، ولكن سلوك امتثال الأمر خير من سلوك الأدب. فنسأل الله ونرجو من هؤلاء الحبائب والعلماء، نرجو منهم النظر لنا ونرجو منهم القبول، يقبلون على ما فينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tetamu kita dari negeri Hadramaut Tarim. Sekarang kita akan mendengarkan dari negeri Jawa, dari Tarim ke Jawa, yaitu Mayor Marinir Abdurrahim Hadi Anwar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Muhammad Syahab, yang kita muliakan Al-Habib Habib Ali dari Hadramaut Tarim, para asatid, para kiai, semua jemaah ingkang insyaallah mudah-mudahan dipun paringi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menawi kalau wau basa Arab sakmenika basa Jawa. Menawi basa Jawa kudu wonten terjemahannya juga. Sebab menawi mboten saged paham nggih mboten ngertos. Sami jenengan wau napa dipun paringi basa Arab, nek mboten ngertos nggih mboten ngertos. Ya menika sak menika basa Jawa jenengan mboten ngertos nggih mboten ngertos. Sami kemawon. Bedanya tadi bahasa Arab, sekarang bahasa Jawa. Ngertinya bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita sama-sama diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan bisa hadir di majelis Al-Anwar ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Malam ini kita dapat banyak ilmu tentang keikhlasan, banyak ilmu tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang muttaqin. Ini menunjukkan bahwa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salam dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Kita yang sekarang bentuknya macam ini Allah ciptakan dari min sulalatin min tin, dari saripatinya tanah. Kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah. Bahkan Allah sampaikan mimma'in mahin, dari air yang hina. Apa itu? Nutfah. Nutfah niku cairan sing boten wonten artine belas niku lho. Napa artinya ini? Nutfah itu adalah satu, yaitu tadi mimma'in mahin, cairan yang tidak ada harganya. Coba kalau mohon maaf, ini masih ada harganya nih, tapi nek mani sampean dol, kok jangankan dijual, pitik nih lho mboten purun. Wujudnya kita semuanya ini kalau sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala.
Loh, jamaah ibu bapak ingat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham bahwa penciptaan kita dari min turab, dari tanah, kemudian min sulalatin min tin. Ya turab itu debu tanah. Kemudian muncul an-nutfah dari air mani. Mata kita dari air mani, telinga kita dari air mani, semua tercipta dari itu semua. Loh, sak sampunipun dipun dadosaken Allah Subhanahu wa taala dadaan kok kemlinti. Ya. Paham berarti? Kemlinti itu sombong, tidak mau ngaji, gumede, takabur, sok-sokan. Hanya ganteng dikit gitu aja udah sok-sokan. Itu berarti ngapunten basa Jawane ora sadar. Mboten sadar. Ora ngerteni purwa deksinane. Mboten paham jenengan bahasa ini. Itu bahasa kawi itu. Kalau bukan orang-orang yang ngerti tentang bahasa kawi ya tidak bisa menerjemahkan. Purwa deksinane itu tahu asal usulnya. Kalau kita paham dan mengerti bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari macam begitu yang tidak ada harganya, tapi kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi penciptaan yang luar biasa ini, maka jangan sombong. Lah kalau orang tidak sombong, maka itulah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ikhlas, termasuk ngajinya nggih tekun. Ngajinya ya tekun, selalu ngaji, selalu mulazamah, mboten sok-sokan, kemlinti. Wong lagi iso alif bengkong mawon pun mboten purun ngaos. Lah, ngaten lah. Olehnya itu jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ngaji kita, pengajian kita terus ngapunten. Rabu kemarin kita kecelik sama Pak Ketua. Kecelik niku ngertos, kecelik niku. Ya karena Rabu sebelumnya Ana ndak hadir jadi ndak tahu pengumuman. Rabu kemarin Ana datang, loh kok kosong tumben ini. Aduh. Siap. Tapi alhamdulillah nongkrong makan ketoprak barokah. Makin makan ketoprak lagi. Ada yang bayarin. Loh, itu barokah loh. Kalau ndak hadir di sini siapa yang ngasih? Masa mau ketoprak dibawa ke mes saya kan ndak mungkin. Itulah walaupun dari rumah ke sini itu sudah pahala, walaupun tidak jadi ngaji, sudah dihitung berapa langkah itu kalau saya melangkah. Tapi saya pakai motor jadi ya beribu-ribu langkah. Barokah. Yang penting hidup kita barokah. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Ngapunten ingkang kathah makaten ingkang saged kula aturaken ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بعدين لو عندك فرصة ترجع في العاصمة متى؟ نرجع إن شاء الله تاريخ 21 أو 22 أكتوبر إن شاء الله. نجلس عن يوم أو يومين هكذا إذا نصح نمشي إن شاء الله. وإذا في التيسير إن شاء الله. عندنا في برنامج مباشرة دائما في البودكاست كل يوم في الصباح. شوف إذا إن شاء الله. Oh, komplit malam ini ya. Dari Arab Indonesia kan ya setengah. Dari kan Arab Indonesia, Jawa. Udah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah datang juga bersama kita Ketua Masjid Al-Mutahirin Bapak Darwin Harahap, juga Kiai Haji Muhammad Hanafi, Ketua Masjid Jami'at Taufik. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum penutup, besok ini pada punya TV nggak nih? Ya. Jam berapa besok? Ya, bangun ya. Jadi daripada ngapa-ngapain, pokoknya habis sholat subuh. Ada yang nanya sama Habib,
Habib, kenapa antum ngumuminnya habis sholat subuh suruh nonton TV? Nonton TV bukan nonton dangdut disuruh. Emang kenapa gak disuruh zikir? Anda tanya lagi, emang ente zikir habis subuh? Ente zikir gak habis subuh? Jujur. Zikir gak? Habis sholat subuh tidur kan? Jangan so-soan, kok Habib disuruhnya nonton bukan zikir. Nah, itu biasanya yang begitu memang jauh dari majelis. Biasa-biasa orang-orang tidak punya ilmu. Ya. Kita nonton itu bukan nonton dangdut, nonton ilmu, belajar ilmu. Ini zikir kagak, so-soan. Kenapa nggak disuruh zikir? Makhluk aneh. Ya. Tapi nggak apa-apa, namanya manusia. Ridho nas ghayatun la tudrak. Artinya kita pengen orang semua ridho, tapi boleh orang tuh sebenarnya harus cerdas. Boleh kita komen itu dengan akhlak, dengan adab, bukan dengan hasid, artinya dengan hasud. Ya, komen boleh. Ini kenapa antum nyuruhnya habis sholat subuh kok nonton TV? Nonton juga bukan nonton sembarangan, nonton belajar ilmu. Punya TV enggak? Ya. Jadi besok nonton jam 5 insya Allah. Jadi sedikit pengumuman majelis bulanan Kamis malam Jumat insyaallah 3 Oktober maghrib berjamaah di Musholla At-Tabi'in Jalan Haji Sulaiman RT 11 RW 2 Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur Jembatan Hitam Kalimalang. Majelis bulanan insyaallah Selasa malam Rabu 8 Oktober maghrib berjamaah di Masjid Darussalam Jalan Cempaka Baru 25 Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat. Seperti biasa majelis Al-Anwar kita Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad athna alayhi fa ma yasawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fi sarairi qad da'a li madhi safat rabbina wa hadana wa idhim tazatna bil mawaddati ha huna narfa'u aidi faqrina wa rajana للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترآنا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.